Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini itu sama persis dengan apa yang sudah kita dengar dalam Injil hari Minggu yang lalu. Tetapi memang dalam pembuatan atau perencanaan bacaan harian dan bacaan mingguan itu tidak ada hubungannya. Jadi memang sudah dibuat sedemikian rupa, kadangkala memang hari Minggu dan hariannya itu sama persis. Baik, bagi kita tidak menjadi masalah, hanya kita bisa melihat dari sudut pandang lain. Tuhan mau berbicara apa untuk kita? Kita melihat situasi kita sekarang ini. Sebetulnya Elisabet dan Maria yang sama-sama digerakkan oleh Roh bisa melihat rencana Tuhan yang terjadi dalam diri orang yang dihadapinya. Elisabet dengan bantuan Roh Kudus itu, dia bisa melihat bahwa dalam diri Bunda Maria itu adalah sosok yang akan menjadi seorang ibu yang melahirkan dia yang ditunggu-tunggu. Sedangkan Maria datang jauh-jauh dari Nazaret menuju Yerusalem untuk melihat karya Tuhan yang besar yang dialami oleh Elisabet. Dua-duanya itu digerakkan oleh Roh karena sangat-sangat merindukan karya Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Ini dialami oleh Ibu Maria dan Elisabet. Nah, sekarang kita pun juga mengalami hal yang sama. Coba kita melihat hari, pagi, hujan. Kadangkala ada orang yang malas juga untuk pergi ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita bisa bersyukur dan bergembira karena Tuhan menggerakkan hati panjenengan semua sehingga panjenengan semua tetap pergi ke gereja. Tidak takut imannya akan luntur, karena kadang-kala kan air itu membuat luntur baju ya. Tapi iman kita tidak akan luntur. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ini yang membawa seperti itu siapa? Bukankah ini juga Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berjalan? Kita percaya bahwa kepala kita tidak akan basah. Kenapa? Karena kita pakai payung. Tetapi kaki kita tidak ada yang memayungi, karena dengan kita melangkah, air tetap ada di dalam kaki kita. Kita tidak merasa takut. Jadi kita bisa melihat Roh Kudus juga membuat Maria berjalan dari Nazaret menuju Yerusalem tidak takut. Elisabet pada saat dia mengandung dalam usia yang tua, dia tidak takut. Tidak takut kunduran. Kunduran itu dalam bahasa Jawa adalah mati saat melahirkan. Tidak takut. Jadi pendek kata, Roh Kudus itu membuat kita menjadi orang yang berani. Dan keberanian itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan kita berani melangkah dan kita berani untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena di akhir itu semuanya
Tuhan akan memberikan kesempurnaan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dengan demikian kita sebetulnya diajak dalam kitab suci ini, dalam Injil ini, yaitu memberanikan diri, berani. Kita tidak ragu-ragu lagi, tidak takut, tidak khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Karena yang mau kita tunggu ulang tahunnya adalah Sang Immanuel itu sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita dan tinggal di tengah-tengah kita. Maka sekarang kita mencoba untuk bisa melihat, mensyukuri kehidupan kita, dan kita juga mensyukuri karena diberi orang-orang yang baik yang menjadi teman seperjalanan kita dalam perziarahan. Karena di antara orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa juga berjumpa dengan karya Allah yang dialami oleh orang lain yang hidup bersama dengan kita. Dengan seperti itu, kita nanti akan bisa merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita nanti akan bisa mencoba untuk bisa memahami dan bisa merasakan ternyata omongan orang yang bersama dengan kita, yang kadangkala itu menyakitkan kita karena berupa kritik, ternyata ini adalah sapaan Tuhan untuk saya, untuk bisa memperbaiki kehidupan saya, sehingga saya bisa bangun dari situasi mungkin pada saat kita terpuruk karena kata-kata yang mungkin itu mengkritik kita, sangat tajam bagi diri kita. Tetapi di situ seringkali tampak ada sapaan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah kalau kritikan itu sesuatu yang mematikan? Kadangkala begitu. Ingat pada waktu Santo Petrus itu dihardik oleh Tuhan, "Enyahlah engkau iblis." Di situ bukankah ini juga kritikan tajam dan keras dari Tuhan Yesus untuk Petrus? Apakah Petrus marah kepada Tuhan? Mengapa engkau mengatakan aku iblis? Apakah Petrus ngajak gelut dengan Tuhan Yesus? Tidak. Tetapi justru sapaan yang pedas itu mengubah pikiran Petrus. Maka kita pun juga hendaknya bisa melihat dalam diri kritikan yang mungkin pedas untuk kita, kita sebetulnya merasakan dan mengalami Tuhan ingin membentuk saya untuk melakukan atau menjadi pribadi yang lebih tegar dan kuat lagi. Itu semua bisa terjadi kalau kita peka akan gerakan roh di dalam diri kita. Kalau kita sangat peka akan gerakan roh, berarti kita sebetulnya mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Elizabeth, Maria, dua-duanya adalah perempuan yang seringkali diremehkan orang zaman sekarang, karena yang satu masih sangat muda, usianya 14 tahun, yang satu sudah sangat lansia, yang seringkali diabaikan atau tidak diacuhkan oleh orang. Tetapi kita bisa melihat dengan teladan dua perempuan itu, roh ternyata menguatkan mereka. Maka mari kita bekerja sama dengan roh yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita melakukan yang terbaik. Selamat merenung.